Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Kesultanan Demak atau sejarah Kesultanan Demak. Lanjut. Jadi sebelum mulai materinya, kita perkenalkan anggota kelompok 3 dahulu, yaitu saya sendiri Adil Alasfi Ramadan. Nama saya Khaira Kanara Karista. Saya Nisa Johari Azhar. Halo, aku Rasya Raditya Pertama. Nama saya Zana Isya. Materi yang pertama yaitu kami akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. Nah, jadi Kesultanan Demak ini berdiri sekitar abad ke-16. Nah, Kesultanan Demak ini berdirinya itu seiring dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Aku mau lanjut ke pembahasan nih. Jadi aku mau bahas letak Demak dulu. Jadi letak Demak itu berada di Jawa, lebih tepatnya pada Berkota dan Jepara. Kerajaan Demak itu berletak pada pinggiran-pinggiran, jadi pesisiran pantai gitulah. Nah, kita lanjut ke penyebaran Islam di Demak. Penyebaran Islam di Demak itu dilakukan oleh 9 wali songo dengan beragam cara dari kesenian sampai budaya. Contohnya yang paling terkenal atau yang paling kita sering tahu adalah wayang, lambang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran Islam dan makna Islam. Oleh karena itu, Islam di Jawa atau di Demak itu lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi sekarang saya bakal menjelaskan tentang sultan-sultan yang ada di Kesultanan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah. Ia merupakan pendiri dari Kesultanan Demak. Ia merupakan anak dari Prabu Wijaya V yang merupakan raja terakhir di kerajaan Majapahit. Sejak kecil, ia tinggal bersama ibunya, Syu Banci, di Palembang. Selanjutnya adalah Pati Unus. Ada menyebutkan bahwa Pati Unus ini adalah anak dari Raden Patah. Ada juga menyebutkan bahwa Pati Unus ini adalah menantu dari Raden Patah. Ia mendapatkan gelar Sultan Alam Ali Akbar. Ia juga mendapatkan julukan Pangeran Sablangor. Ia meninggal disebabkan ia terbunuh di peperangan melawan Portugis di Malaka pada tahun 1512. Saat Sultan Tenggana meninggal, dilanjutkan oleh anaknya Sunan Prawoto sebagai raja keempat di Kesultanan Demak. Akan tetapi pada masa kepemimpinannya terjadi konflik antara Sunan Prawoto dengan Arya Panangsang yang menyebabkan masa keruntuhan atau terjadi keruntuhan pada Kesultanan Demak. Sekarang saya bakal ngebahas lebih lanjut tentang Raden Patah. Raden Patah memiliki nama kecil yaitu Jinbun. Sejak kecil ia tinggal bersama ibunya Syu Banci di Palembang. Kenapa di Palembang bukan di Majapahit? Karena saat Syu Banci menikah dengan Prabu Wijaya V, para selir dan istrinya tidak setuju atau mungkin cemburu. Jadi Prabu Wijaya V menceraikan Syu Banci. Nah, akhirnya Syu Banci menikah kembali dengan Adipati Palembang. Dan mereka dianugerahkan seorang anak yaitu adalah Raden Kasen. Setelah sudah besar, Raden Kasen dan Raden Patah mereka tidak melanjutkan pemimpinannya di Palembang, melainkan mereka merantau ke Jawa. Dan selanjutnya masa kejayaan dari Sultan Trenggono ini, ia dapat memperluas wilayah administrasi, wilayah perdagangan, dan juga dapat mengesamkan hampir seluruh pulau Jawa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kejayaan dari Demak. Yang pertama itu letaknya sangat strategis. Strategis di situ misalkan kayak pantai. Dan faktor kemajuan dari Demak, dia itu memiliki potensi sumber daya alam dan juga berada di jalur perdagangan internasional. Kedua, memiliki potensi yang tinggi dalam perekonomian dan juga peninggalan-peninggalannya. Selanjutnya, saya bakal ngebahas tentang masa keruntuhan di Kesultanan Demak. Awalnya, sebelum dilantik, Sultan Trenggana ini tuh ia ingin membunuh kandidat raja yang lain, yaitu Pangeran Sekar. Akhirnya ia menyuruh anaknya Sunan Prawoto untuk membunuh Pangeran Sekar. Terbunuhlah Pangeran Sekar dan Sultan Trenggana menjadi sultan ketiga di Kesultanan Demak. Setelah itu, Sultan Tenggara meninggal dan dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sunan Prawoto yang menjadi Sultan keempat di Kesultanan Demak. Mendengar kabar bahwa Sultan Tenggara meninggal, Arya Panangsang ingin membalas dendam. Kenapa dia membalas dendam? Karena ternyata Arya Panangsang ini adalah anak dari Pangeran Sekar. Nah, ia meminta bantu kepada Sunan Kudus untuk membantunya membunuh si Sunan Prawoto. Karena Sunan Prawoto inilah yang membunuh Pangeran Sekar. Dibantu oleh Sunan Kudus, Arya Panangsang dapat membunuh Sunan Prawoto. Tetapi bukan Sunan Prawoto saja yang dibunuh. Istri Sunan Prawoto juga terbunuh dan ternyata Raja Jepara juga terbunuh. Nah, akhirnya Sunan Prawoto terbunuh dan Arya Panangsang jadi Sultan kelima di Kesultanan Demak. Untuk
Untuk Kalinyamat sebagai istri dari Raja Jepara tidak terima, dan ia ingin membalas dendam. Akhirnya ia menyuruh Jakatingkir atau Hadiwijaya untuk membunuh si Arya Panangsang. Akhirnya Hadiwijaya menyuruh anak angkatnya untuk membunuh Arya Panangsang. Setelah Arya Panangsang meninggal karena dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat dari Hadiwijaya atau Jakatingkir, akhirnya Hadiwijaya memindahkan Kesultanan Demak ke Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijaya. Menjelaskan ke kalian apa aja sih peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Demak. Let's go. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini memiliki luas 31 x 31 meter persegi dan teras berukuran 31 x 15 meter persegi dengan panjang 35 x 3 meter. Serambi masjid terbuka dan bangunan masjid didukung oleh total 128 pilar dengan 4 pilar utama. Sedangkan total tiang bangunan adalah 50. Dan tiang-tiang penyangga teras adalah 28 dan 16 pilar ada di sekitarnya. Bangunan Masjid Demak menggunakan bahan kayu dengan bentuk bulat, lengkap dengan beberapa lengkungan. Bagian dalam masjid juga menggunakan bahan kayu lengkap dengan ukiran yang terlihat sangat artistik dan indah. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang menjadi peninggalan utama yang paling terkenal dari Kesultanan Demak. Dibangun pada masa pemerintah Raden Patah, masjid ini menjadi pusat pengajaran dan penyebaran agama Islam yang dirintis oleh Wali Songo. Yang kedua, ada beduk dan kentongan. Pada masa Kerajaan Demak, ini adalah media untuk memanggil umat agar datang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Filosofi kentongan sendiri memiliki bentuk seperti tapal kuda, yang memiliki arti bahwa jika kentongan dibunyikan, maka warga harus segera datang bersegera seperti layaknya naik kuda. Beduk sendiri pada dasarnya adalah sebuah alat musik untuk kesenian, dan pada waktu itu oleh Wali Songo digunakan sebagai media dakwah agar menarik masyarakat supaya berbondong-bondong datang ke masjid. Nah, yang ketiga ada maksuroh. Maksuroh atau dinding berkaligrafi yang dibuat pada 1866, yakni ketika Arya Purbaningrat menjadi Adipati Demak atau setelah era Kesultanan Demak berakhir. Makna dari maksuroh yang ada pada bangunan Masjid Demak tersebut memiliki makna tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksuroh ini sangat indah dan bisa menjadikan masyarakat tertarik dan terkesan dengan Masjid Demak. Selanjutnya ada piring campak. Piring campak yang cantik ini merupakan piring porselen yang berjumlah 65 buah yang saat ini dipasang di dinding bagian dalam Masjid Agung Demak. Seperti namanya, empengan ini adalah hadiah dari Putri Campak atau Ibu Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Soko Guru. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 soko guru atau tiang penyangga setinggi 19,54 meter dan berdiameter 1,45 meter. Soko guru ini dipercaya merupakan sumbangan dari 4 anggota Wali Songo. Nah, yang terakhir ada pintu beledek. Pintu beledek ini berasal dari petir yang menyambar kemudian berhasil dijinakan oleh Ki Ageng Selo. Pintu ini kemudian dijadikan pintu utama Masjid Agung Demak yang dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466. Saat ini, pintu beledek sudah rapuh dan tua, sehingga dipindahkan ke dalam Masjid Agung Demak. Demikian kiranya kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas ucapan dan perbuatan dari kami. Atas perhatiannya, kami berterima kasih kepada kalian karena sudah memperhatikan materi yang kami sampaikan. Jadi, saya ucapkan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.